Hai semuanya, balik lagi di seri Saham Bagi Pemula. Tahun politik 2024. Di tahun ini pasar saham Indonesia juga akan dipengaruhi bagaimana situasi politik. Seperti sosok yang satu ini sedang hangat diperbincangkan karena dukungan terhadap salah satu calon, Garibaldi Thohir. Mungkin kalau dengar nama Garibaldi Thohir masih asing, tapi kalau nama belakang Thohir tentu tidak asing lagi, Boy Thohir. Di SBP kali ini kita akan membahas sosok Boy Thohir itu seperti apa, bagaimana kisahnya sampai saham apa saja yang dimiliki. Boy Thohir lahir 1 Mei 1965 dengan nama Garibaldi Thohir di Bandar Lampung, Calo Tanah. Setelah meraih gelar MBA-nya, Boy kembali ke tanah air untuk memulai bisnisnya, yaitu di bidang properti. Sayangnya bisnis ini tidak berjalan dengan baik. Pembebasan lahan yang harusnya 20 hektar hanya berhasil 3 hektar saja. Dijual ke ayahnya. Setelah gagal dengan bisnis pertamanya, Boy Thohir menjual perusahaan tersebut ke ayahnya, Teddy Thohir. Kegagalan ini awal dari perjalanan Boy Thohir untuk mencoba bisnis lainnya. Pada 1992, Boy Thohir bergabung dengan PT Alit Indo Coal yang berada di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Ia memiliki sekitar 20% saham dari perusahaan tersebut. Namun sayang, mitra bisnisnya meninggalkan Indonesia saat kerusuhan 98 terjadi. Gimana selanjutnya? Walaupun begitu, bisnis yang dijalankan Boy Thohir tetap berkembang hingga mengakuisisi sebuah perusahaan multi-finance, PT Wahana Auto Mitra Multi Arta atau biasa disebut WOM Finance. Tahun 2005, Boy Thohir bersama beberapa pengusaha lainnya seperti Tedore Permata Rahmat, Edwin Suryajaya, Sandiaga Uno, dan Beni Subianto membentuk sebuah konsorsium baru dengan membeli saham Adaro Energy dari New Hope. Bisnis pertambangan. Seperti yang diketahui saat ini, Adaro Energy menjadi salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia, di mana Boy Thohir menjadi CEO dan pemegang saham Adaro sebanyak 6,18%. Raja Batubara. Walaupun sempat mengalami kegagalan saat memulai bisnisnya, kini nama Boy Thohir sangat dipertimbangkan di bisnis batubara. Lalu gimana perjalanan karir Boy Thohir? 2014 sebagai komisaris MDKA, 2015 komisaris IDX, 2019 komisaris utama Goto, direktur Apple Indonesia. Saham Boy Thohir. Adaro 6,18%, Goto 0,09%, Trim 34,64%, Wums 25,01%, Asa 10%, Esa 5,55%, Bevin 48,15%, MBMA 8,46%. Dari ke-8 saham itu, jika diakumulasi nilai kapitalisasi pasarnya mencapai 283,14 triliun. Pada perdagangan 23 Januari 2024 sebesar 11.534,146 triliun. 3% nilai IHSG. Dilarang jadi karyawan. Boy Thohir sejak kecil sudah bercita-cita ingin menjadi pengusaha seperti sang ayah Teddy Thohir. Tapi saat kembali dari Amerika, Boy terpengaruh oleh lingkungan pertemanan, membuat dia punya keinginan untuk bekerja di perusahaan bergengsi seperti Citibank, American Express, dan IMB seperti kebanyakan temannya. Boy Thohir ingin kerja di Amex, Citibank yang gajinya $2.000 atau 4 juta saat itu. Tapi Teddy Thohir menanggapi, sudah habis 1 miliar untuk sekolah, nggak akan balik uangnya. Karena hal ini, Boy Thohir kembali ke mimpinya semula menjadi pengusaha seperti ayahnya. Jual MBMA. Pada 17 Januari 2024, Boy Thohir melepas kepemilikan saham MBMA sebesar 2,3 miliar sahamnya. Transaksi penjualan saham ini mencapai 1,51 triliun. Seorang Boy Thohir.
Di balik kesuksesannya di bisnis pertambangan Indonesia, Boy Thohir juga pernah gagal dalam memulai karir usahanya. Seperti naik tangga, pelan-pelan tak terasa sudah tangga ke 100. Tapi kalau kita lompat-lompat dari tangga 1 ke tangga 4, ya bisa jatuh. Saya juga selalu bilang bisnis itu sulit, tidak mudah, ucap Boy Thohir. Jangan lupa buat subscribe Belajar Investasi Saham. Kita belajar bareng di seri Saham Bagi Pemula. Itu tadi perjalanan Boy Thohir. Selanjutnya siapa lagi yang kita bahas? Ikutin terus video kita masih di seputar saham bagi pemula. Tentunya di YouTube Belajar Investasi Saham.